Oke, pernah kepikiran gak sih setelah semua kehancuran di Gaza, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Ternyata ada loh sebuah rencana super ambisius yang lagi dibicarakan. Lengkap dengan gambar-gambar kota canggih, kayak kota masa depan gitu. Nah, dalam ulasan kali ini, kita bakal bedah rencana ini berdasarkan analisis dari Vicara.id. Dan ternyata, di balik semua kemewahan itu, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Dan coba lihat angkanya, 112 miliar dolar. Gila kan? Ini bukan cuma dana buat perbaikan biasa ya. Angka sebesar ini tuh udah janjiin transformasi total. Seolah-olah semua masalah, semua penderitaan bisa langsung beres dan jadi angka cantik di laporan keuangan. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Visi mereka itu Gaza yang kita tahu sekarang berubah total. Jadi metropolis super canggih di tepi Mediterania, jadi pusat logistik, pariwisata, inovasi, semuanya berkilau, modern, maju banget. Keren sih kelihatannya, tapi jujur aja gambaran ini rasanya jauh banget, kontras abis sama kenyataan yang ada sekarang. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Di tengah semua rencana keren dan gambar-gambar megah tadi, ada satu hal yang kok kayaknya kelupaan ya? Menurut analisis yang kita bahas ini, ada pertanyaan penting banget yang muncul. Kayak alarm yang bunyi kencang banget. Tunggu dulu, 2 juta penduduk Gazanya di mana di rencana ini? Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, menurut analisis sumber kita, cetak biru futuristik ini kok rasanya bukan kayak rencana pemulihan buat manusia ya? Malah lebih mirip brosur investasi yang kelihatan terlalu sempurna. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini dia yang jadi sorotan utamanya. Rencananya itu detail banget loh. Ngebahas gedung, jalan, ekonomi. Tapi anehnya, orang-orang yang tinggal di sana, para penghuninya, itu justru kayak nggak kelihatan. Mereka seolah-olah cuma jadi catatan kaki aja di sebuah proyek raksasa. Coba deh perhatikan apa aja yang hilang dari rencana ini menurut si penulis. Nggak ada jaminan hak untuk kembali, nggak ada jaminan mereka bakal tinggal di tanah yang sama, nggak ada mekanisme persetujuan dari rakyat, hak politik mereka juga nggak disebut. Nah, hilangnya poin-poin penting ini seolah-olah nunjukin kalau penduduk Gaza itu bukan subjek utama dari pembangunan ini, tapi cuma dianggap, ya, masalah teknis yang harus diatur. Dan dari sini kita sampai ke argumen utama dari analisis ini. Dan ini argumen yang cukup bikin kaget, jujur aja. Dikatakan bahwa rencana super megah ini sebenarnya adalah bentuk modern dari kolonialisme. Iya, kolonialisme, cuma bedanya alatnya sekarang bukan lagi senjata. Oke, jadi apa sih maksudnya kolonialisme baru di sini? Menurut penulisnya ini tuh soal kontrol, kendali atas tanah, sumber daya, dan nasib sebuah wilayah. Tapi caranya bukan lagi pakai tentara. Gantinya, mereka pakai master plan, konsultan internasional, dan kekuatan ekonomi. Intinya, ini adalah penjajahan yang ganti baju. Nah, perbandingannya jadi jelas banget kan? Kalau kolonialisme lama datangnya bawa senapan sama bendera. Kolonialisme baru, kata analisis ini, datangnya bawa master plan sama konsultan. Caranya emang kelihatan lebih sopan, lebih modern. Tapi tujuannya diklaim ya tetap sama, mengontrol. Kutipan ini benar-benar kena banget sih. Bahasa berubah, substansi tetap sama. Jadi logikanya tuh nggak berubah. Gaza, menurut analisis ini, diperlakukan kayak kanvas kosong yang siap digambar ulang. Seolah-olah perang itu otomatis menghapus semua sejarah dan hak orang-orang yang udah tinggal di sana dari dulu. Biar argumen ini nggak abstrak-abstrak banget, penulisnya ngasih analogi yang mungkin kita di Indonesia relate banget. Analogi yang terinspirasi dari apa yang sering terjadi di Jakarta. Gini ceritanya, kita pasti sering dengar kan, ada kampung yang digusur buat proyek pembangunan, terus warganya dijanjikan kompensasi, dijanjikan rumah yang lebih modern, tapi ujung-ujungnya apa? Perlahan-lahan mereka malah tersingkir dan gak pernah benar-benar bisa kembali. Nah, cerita kayak ginilah yang dipakai buat gambarin kekhawatiran terbesar di sini. Jangan-jangan kata rekonstruksi di Gaza ini cuma jadi cara halus untuk bilang penggusuran permanen. Jadi, intinya ini semua bikin kita nanya lagi, kemajuan itu sebenarnya apa? Kalau kemajuan artinya penduduk asli malah kehilangan hak atas tanah mereka sendiri, ya menurut analisis ini, itu bukan kemajuan namanya, itu perampasan yang dipoles. Dan ternyata masalah ini dampaknya bisa lebih luas loh, nggak cuma soal Gaza aja. Analisis ini ngasih peringatan keras. Kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, ini bisa jadi preseden atau contoh buruk yang berbahaya buat wilayah konflik lainnya di seluruh dunia. Disinilah pertaruhan globalnya. Bayangin deh, kalau modal membangun ulang sebuah wilayah tanpa persetujuan rakyatnya ini dianggap wajar dan diterima di Gaza, ini bisa jadi cetak biru buat tempat lain.
Prinsip bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri bisa-bisa terkikis. Pertanyaannya jadi, hari ini Gaza, besok siapa lagi? Dan ini membawa kita ke jantung argumennya. Ini tuh bukan lagi soal arsitektur atau tata kota, ini soal keadilan. Nggak bisa kita memperbaiki masalah politik yang akarnya dalam cuma dengan solusi teknis, dengan bangun gedung-gedung baru, tapi hak-hak dasarnya diabaikan. Kata penulisnya, kemanusiaan tanpa kedaulatan itu ya cuma slogan kosong. Analisis ini ditutup dengan sebuah kalimat yang nusuk banget. Kota futuristik yang dibangun di atas pengusiran adalah monumen kegagalan moral. Jadi, nggak peduli secanggih atau seindah apapun rencananya, kalau fondasinya adalah pengusiran dan ketidakadilan, yaitu tetap sebuah kegagalan moral. Jadi, pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan satu pertanyaan mendasar. Kalau kita lihat rencana-rencana kayak gini, apakah kita cuma bakal terpesona sama gambar-gambarnya yang keren? Atau kita bakal berhenti sejenak dan berani bertanya, tunggu, siapa yang hilang dari gambar ini? Dan ini bukan pertanyaan soal teknik pembangunan, tapi soal kemanusiaan kita semua.